Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vindiar Pitaloka dengan NIM E1CN022130 dari kelas 6D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai deiksis dan jarak. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian deiksis. Deiksis adalah istilah teknis yang berasal dari Yunani, yaitu deiktikos, yang merujuk pada satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Dengan bahasa sederhananya, deiksis itu berarti penunjukan melalui bahasa. Dalam konteks komunikasi, deiksis merupakan cara kita menggunakan kata-kata untuk merujuk atau menunjuk pada suatu yang spesifik, tergantung pada konteks pembicara seperti siapa yang berbicara, di mana, kapan, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat jenis-jenis deiksis. Jenis deiksis yang pertama yaitu deiksis persona atau deiksis orang. Deiksis persona adalah cara kita menggunakan kata-kata untuk merujuk pada orang-orang yang terlibat dalam suatu percakapan. Kata-kata ini bisa berubah maknanya tergantung siapa yang berbicara, kepada siapa mereka berbicara, dan siapa yang sedang dibicarakan. Deiksis persona terdiri dari deiksis persona pertama, deiksis persona kedua, dan deiksis persona ketiga. Yang pertama, kita akan membahas mengenai deiksis persona pertama. Deiksis persona pertama mengacu pada pembicara itu sendiri atau kelompok yang termasuk pembicara. Deiksis persona pertama dibagi menjadi dua, yaitu deiksis persona pertama tunggal dan persona pertama jamak. Contoh persona pertama tunggal yaitu kata saya, aku, daku, ku, dan juga ada persona pertama jamak yaitu contohnya kata kami dan kita. Misalnya dalam kalimat saya pergi ke toko, saya adalah deiksis persona pertama tunggal. Selanjutnya yang kedua ada deiksis persona kedua. Deiksis persona kedua berbeda dengan deiksis persona pertama. Deiksis persona kedua mengacu pada orang yang diajak berbicara. Deiksis persona kedua juga dibagi menjadi dua, yaitu ada deiksis persona kedua tunggal dan juga ada deiksis persona kedua jamak. Contoh persona kedua tunggal yaitu kata kamu, engkau, dikau, kau, dan mu, dan juga Anda. Sedangkan contoh persona kedua jamak yaitu ada kata kalian. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Nah, kamu merupakan deiksis persona kedua tunggal. Selanjutnya yang ketiga ada deiksis persona ketiga yaitu mengacu pada orang atau benda yang sedang dibicarakan, tapi bukan pembicara atau yang diajak bicara. Persona ketiga tunggal yaitu kata dia, ia, nya, dan beliau. Selanjutnya ada untuk persona ketiga yaitu persona ketiga jamak yaitu kata mereka. Misalnya dalam kalimat dia sedang membaca buku. Nah, kata dia adalah deiksis persona ketiga tunggal. Jenis deiksis yang kedua yaitu deiksis spasial atau tempat. Deiksis tempat adalah tempat hubungan antara orang dan bendanya ditujukan, atau lebih sederhananya deiksis tempat berkenaan dengan penggunaan keterangan tempat. Seperti di sini yaitu yang dekat dengan pembicara, di situ yaitu yang jauh dari pembicara tetapi dekat dengan pendengar, dan di sana yaitu yang jauh dari pembicara dan pendengar. Nah, contoh kalimatnya seperti yang pertama itu duduklah bersamaku di sini. Kemudian ada yang kedua, letakkan piringmu di situ. Selanjutnya ada contoh yang ketiga yaitu aku akan menemuinya di sana. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat deiksis tempat atau spasial. Selanjutnya deiksis yang ketiga yaitu deiksis temporal atau waktu. Deiksis waktu berkaitan dengan pengungkapan jarak. Waktu dipandang dari waktu suatu tuturan diproduksi oleh pembicara. Misalnya seperti kata sekarang, kemarin, lusa, dan sebagainya. Contoh kalimatnya itu seperti ini. Nanti sore aku akan datang ke rumahmu. Ada juga yang kedua, bulan Juni nanti jumlah pengunjung mungkin lebih meningkat.
nanti apabila dirangkaikan dengan kata pagi, siang, sore, atau malam tidak dapat memiliki jangkauan ke depan lebih dari 1 hari. Dalam rangkaian dengan nama bulan, kata nanti dapat mempunyai jangkauan ke depan yang lebih jauh. Selanjutnya ada jenis deiksis yang keempat, yaitu deiksis sosial. Deiksis sosial adalah jenis deiksis yang menunjukkan hubungan sosial antara penutur dan lawan bicara, seperti tingkat kesopanan, status sosial, usia, jabatan, atau keakraban. Deiksis ini terlihat dalam pilihan kata, sapaan, atau bentuk bahasa yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial dalam suatu masyarakat. Contoh kalimatnya di dalam deiksis sosial ini yaitu yang pertama, saya ingin berbicara dengan Bapak. Kalimat ini menunjukkan formalitas dan penghormatan kepada orang yang lebih tua atau lebih tinggi statusnya. Selanjutnya contoh kalimat yang kedua ada beta mau makan sekarang. Kata beta adalah bentuk pronomina yang dipakai dalam konteks budaya tertentu, seperti dalam bahasa Melayu Ambon, dan mencerminkan identitas sosial tertentu. Selanjutnya deiksis kelima, yaitu deiksis wacana. Deiksis wacana atau disebut juga dengan deiksis tekstual adalah jenis deiksis yang merujuk pada bagian lain dalam wacana atau teks, bukan pada konteks di luar teks seperti waktu atau tempat nyata, melainkan pada elemen dalam struktur wacana itu sendiri. Artinya, kata atau frasa dalam deiksis wacana menuju ke bagian sebelumnya, yaitu anafora, atau sesudahnya, yaitu kata fora dalam teks atau percakapan. Contoh kalimatnya yang pertama yang menunjukkan kalimat anafora, yaitu Rina membeli buku baru kemarin. Benda itu sangat menarik baginya. Kata benda itu merujuk ke buku baru yang sudah disebut sebelumnya. Kemudian ada contoh kalimat katafora, yaitu ini yang harus kamu ketahui, dia akan pindah sekolah minggu depan. Kata ini merujuk pada informasi yang akan disampaikan setelahnya, yaitu dia akan pindah sekolah minggu depan. Selanjutnya yaitu jarak. Dalam deiksis, konsep jarak mengacu pada hubungan spasial, temporal, atau psikologis antara penutur yaitu pembicara dan referen yaitu hal yang dirujuk dalam sebuah tuturan. Jarak ini tidak selalu bersifat fisik, melainkan seringkali bersifat relatif terhadap posisi penutur saat ujaran itu dibuat. Jarak ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jarak dalam deiksis tempat atau spasial deiksis. Ini adalah jenis deiksis yang paling jelas menunjukkan konsep jarak. Kata-kata atau frasa yang digunakan untuk merujuk lokasi atau tempat akan berubah tergantung pada kedekatannya dengan penutur. Misalnya, ini, di sini, ke sini, yaitu jarak yang merujuk pada hal yang dekat dengan penutur. Kemudian jarak yang merujuk pada hal yang jauh dari penuturnya, misalnya kata itu, di sana, ke sana. Selanjutnya ada jarak dalam deiksis waktu atau temporal deiksis. Konsep jarak juga berlaku pada waktu, mengacu pada titik atau rentang waktu yang dilihat dari perspektif saat tuturan itu diucapkan, seperti istilah sekarang, kemarin, dan besok. Jenis jarak yang ketiga yaitu ada jarak dalam deiksis persona atau person deiksis. Meskipun tidak secara fisik, konsep jarak di sini lebih bersifat sosial atau psikologis. Penggunaan pronomina atau kata ganti orang dapat menunjukkan kedekatan atau jarak sosial antara penutur dan orang yang dirujuk. Misalnya kata saya, aku merujuk pada penutur itu sendiri. Kata kamu, Anda, engkau merujuk pada lawan bicara. Sedangkan kata dia, mereka merujuk pada orang atau hal yang tidak terlibat langsung dalam percakapan. Nah, selain jarak fisik dan temporal, ada juga konsep jarak psikologis dalam deiksis. Konsep ini mengacu pada seberapa dekat atau jauh penutur merasa terhadap
suatu objek, orang, atau peristiwa, terlepas dari lokasi atau waktu fisiknya. Misalnya, seseorang mungkin menggunakan demonstratif itu untuk merujuk sesuatu yang secara fisik dekat tetapi yang secara emosional atau psikologis terasa jauh atau tidak disukai. Namun secara keseluruhan, konsep jarak dalam deiksis sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana bahasa menunjuk pada elemen-elemen dalam konteks komunikasi dan bagaimana penutur mengkodekan hubungannya dengan elemen-elemen tersebut. Kemudian ada contoh kasus dan solusi yang bisa kita lihat dari deiksis dan jarak ini. Yang pertama itu ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu bisa kita bayangkan seorang guru sedang menjelaskan sesuatu di kelas dan berkata, "Letakkan buku itu di sana." Kemudian masalahnya adalah beberapa siswa merasa bingung dan bertanya kepada guru itu, "Buku yang mana, Bu? Dan taruh di mana?" Nah, analisis masalah yang dapat kita lihat yaitu yang pertama buku itu. Buku itu adalah deiksis persona dan benda tapi tidak jelas buku yang mana karena ada jarak referensial. Penutur yaitu gurunya dia tahu yang dimaksud, tapi pendengar yaitu siswanya tidak tahu apa yang dimaksud oleh gurunya. Dengan demikian tidak jelas buku yang mana yang dimaksud. Kemudian di sana deiksis di sana itu menunjukkan deiksis tempat atau spasial tapi tidak dijelaskan secara konkret. Ada jarak spasial yang tidak jelas karena penutur tidak memberi petunjuk arah atau tempat yang spesifik. Kemudian bagaimana solusi yang bisa ditawarkan dari permasalahan tersebut atau dari kasus tersebut, yaitu agar tidak menimbulkan kebingungan, guru bisa menyebutkan lebih spesifik seperti kata letakkan buku bahasa Indonesia yang ada di meja depan ke rak buku sebelah jendela. Sekarang deiksis yang digunakan menjadi lebih jelas dan jarak yang dimaksud juga terdefinisi. Yaitu yang pertama, buku bahasa Indonesia yang ada di meja depan menjelaskan apa dan di mana benda yang dimaksud. Kemudian yang kedua, rak buku sebelah jendela yaitu menjelaskan tempat tujuan secara spesifik. Dari materi tentang deiksis dan jarak dapat kita simpulkan bahwa hubungan deiksis dan jarak adalah deiksis berfungsi untuk menandai jarak baik secara fisik, waktu, maupun sosial antara penutur, lawan tutur, dan hal yang dirujuk. Jadi, jarak adalah dimensi penting dalam menentukan makna deiktik suatu kata. Pemahaman terhadap deiksis dan jarak sangat penting dalam komunikasi agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan benar sesuai dengan konteks. Itu saja materi mengenai deiksis dan jarak yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.